Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang wakil kepala sekolah SMA di Bandar Lampung ditangkap karena mencuri mobil di kantor polisi. Mana bahannya? Punya kamu bukan? Seorang bandar narkoba Lampung Tengah mengajak balita saat menjual sabu-sabu ke pelanggannya. Dua ya. Puluhan siswa SD Negeri 2 Gunung Keramat mengeluhkan bangunan sekolah rusak. Atap lapuk dan seluruh jendelanya tidak ada kacanya. Sebuas-buasnya harimau tak akan memakan anaknya sendiri. Peribahasa itu rupanya tak berlaku bagi SR pria 40 tahun yang ditangkap polisi Polres Tulang Bawang Barat karena mencabuli putri kandungnya sendiri berusia 13 tahun. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap pencabulan oleh tersangka kepada korban itu terjadi di rumahnya di Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tersangka berdalih tega mencabuli putrinya karena sudah lama ditinggal merantau istrinya ke ibu kota. Kasus pencabulan terungkap setelah korban mengadu ke Pamong dan melapor ke polisi. Pada kasus ini, polisi menyita pakaian dan hasil visum dari rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. KBO. Seorang dosen salah satu perguruan tinggi swasta di Bandar Lampung berinisial HS dilaporkan ke Polda Lampung dengan dugaan kasus pelecehan seksual terhadap salah satu mahasiswinya. Kasus itu masih dalam penyelidikan di Polda Lampung. Dugaan pencabulan itu terjadi pada unit kegiatan mahasiswa atau UKM di luar kampus. Korban yang awalnya diam akhirnya melapor ke polisi karena kembali menerima perlakuan tidak senonoh dari SH di sebuah pantai. Terkait dugaan pencabulan itu, pihak kampus langsung membentuk tim khusus untuk mencari kebenarannya. Kini HS telah dibebas tugaskan sementara dari jabatannya sebagai dosen. Ya, pelapor memang betul adalah mahasiswi dari STKIP jurusan PGSD. Sekarang sedang menjalani semester 2. Terus HS adalah memang betul dosen tetap dari program studi PGSD STKIP PGRI Bandar Lampung. Pembebasan tugas dan pencabutan sementara wewenang jabatan. Ini hasilnya, ini yang diterima beliau. Di sini ada tanda tangan saudara yang bersangkutan. Artinya pihak kampus sudah melakukan apa yang seharusnya pihak kampus lakukan. Kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang dosen terhadap mahasiswanya ini menyita perhatian banyak pihak. Salah satunya anggota DPRD Lampung yang mendesak polisi mengusut tuntas kasus itu. Dan jika terbukti, pelakunya harus segera ditangkap dan diadili. Kami di Komisi 5 ya merasa prihatin. Seharusnya seorang dosen itu kan memberikan suri teladan yang baik, memberikan pembelajaran yang benar kepada mahasiswa-mahasiswi. Nah, kalau sampai kejadian begini, ini kan hal yang luar biasa. Nah, untuk itu kami Komisi 5 ya mendorong supaya persoalan ini supaya diungkap sampai ke akar-akarnya lah kasarnya, sampai tuntas. Pihak kampus kini telah memberi sanksi bagi terlapor. Untuk proses hukum pidananya, pihak kampus menyerahkan sepenuhnya kepada polisi. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.
Lagi-lagi terjadi pesisir pantai di Lampung Selatan tercemar limbah. Salah satunya seperti terpantau di tempat wisata Pantai Keduwarna, Kalianda. Di sepanjang pantai ditemukan banyak gumpalan hitam pekat dan lengket menyerupai aspal. Pencemaran limbah ini meresahkan para pengelola tempat wisata sebab berdampak pada turunnya jumlah pengunjung. Menurut pengelola wisata Keduwarna, limbah itu berasal dari laut yang terbawa ombak hingga ke pantai. Belum tahu siapa yang membuang limbah ke laut itu. Apakah perusahaan atau kapal di tengah laut? Jadi sejak kemarin sore sudah mulai berdatangan, sore jam 4:30. Pagi belum banyak, tapi kalau sore sudah mulai banyak. Limbah ini sangat-sangat meresahkan sebenarnya buat kami yang ada di pantai, terutama yang wisata. Kerugian kita untuk pengunjung karena risih orang mau ke pantainya, diwijak lengket. Nah, bentuknya seperti ini. Gel. Masalah limbah yang mencemari pantai di Lampung bukan kali ini saja terjadi, tapi terjadi hampir setiap tahun. Pada 2022 lalu, limbah oli bekas juga mencemari pantai Pesawaran Bandar Lampung hingga Lampung Selatan. Saat itu Pemprov, Dinas Lingkungan Hidup hingga Polda Lampung turun tangan melakukan penyelidikan. Namun hingga kini pembuang limbah oli bekas di tengah laut itu tidak terungkap. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah menderita bertahun-tahun akibat jalan dan jembatan rusak, masyarakat Desa Pagar Dewa, Kecamatan Sukau, Lampung Barat, kini bisa bernafas lega. Kamis siang, jalan dan jembatan desa mereka akhirnya diperbaiki menggunakan dana desa. Kerusakan yang terjadi di jalan penghubung dua desa itu menurut warga sudah terjadi puluhan tahun. Sebelumnya, warga hanya mengandalkan jembatan dengan kayu yang kondisinya memprihatinkan. Jalan itu sangat penting bagi warga karena jadi jalur utama menuju persawahan dan perkebunan. Jembatan ini satu untuk penyeberangan karena perusahaan pertanian kami ini lahan menyeberangkan air. Kalau nggak ada jembatan itu mungkin kewalahan kami. Kalau perasaan kami ini bersyukur kepada perhatian kita udah bisa menyisihkan dana untuk jembatan ini. Itu kami luar biasa bahagianya, Pak. Gitu. Memangnya sebelumnya jembatannya seperti apa, Bang? Sebelum kayak gini. Reot, Pak. Reot-reot ya. Lantainya papan. Ini memang kebetulan jalan lingkungan. Yang keduanya ya kita untuk menopang kelancaran hasil bumi ini pertanian, perkebunan sampai atas sana ini. Kita perkebunan ini ada berapa ratus hektar kopi, macam-macam lah. Ada yang lada, ada yang hortikultura buat masyarakat. Semua ini hilir mudik, non-stop pagi sore. Memang mayoritas pembangunan gorong-gorong dan jembatan itu akan mempermudah distribusi hasil bumi warga, sehingga biaya operasional bisa ditekan. Selain itu, warga merasa lebih aman saat melintas meski baru bisa dilintasi motor. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Yang dulu aja